Kata orang Wahabi tahlil itu gak ada dalilnya. Tahlil gimana? Bacaan tahlil. Kok bisa tahlil gak ada dalilnya? Minta berapa dalilnya? Kata orang Jawa jaluk piro. Kata orang Jawa. Ada yang dari Jawa? Ada ya. Di Pekan ini banyak orang Jawa ya. Saya kira cuma saya sendiri dari Jawa itu. Tidak tahunya setiap ke masjid-masjid kadang nyapa saya dengan bahasa Jawa. Loh, kok dari Jawa? Tahlil. Tahlil ini minta berapa dalilnya? Jangan dikira tahlil itu gak ada dalilnya, walaupun dibid'ahkan oleh orang-orang Wahabi. Tahlil ini kan mendoakan orang mati. Mendoakan orang mati ini anjuran Al-Quran. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul Babud Du'a Anil Mayyit, anjuran mendoakan orang mati. Dalil yang disampaikan Imam Nawawi, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang sesudah mereka, orang-orang yang hidup setelah pendahulunya meninggal dunia, maka mereka berkata, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami membawa iman. Dalam ayat ini Allah memuji orang-orang yang suka mendoakan orang mati. Orang mendahului artinya mati duluan. Berarti kalau begitu mendoakan orang mati perbuatan terpuji. Berarti kalau begitu mendoakan orang mati hukumnya dianjurkan, hukumnya sunnah. Mengapa dipuji dalam Al-Quran? Ada Wahabi tanya, apa tidak cukup mendoakan orang mati dengan sholat jenazah? Gak cukup. Mengapa gak cukup? Orang itu kalau banyak dosanya kadang sholat jenazah gak cukup. Gak cukup. Kalau banyak dosanya gak cukup. Dan lagi di dalam ayat ini menggunakan lafadz yaquluna. Yaquluna ini kata anak-anak pondok disebut dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya memberi makna, yaquluna ini memberi makna istimrar tajaddudi, terus menerus dan selalu kita lakukan. Artinya apa? Spirit mendoakan orang mati, motivasinya terus menerus dan selalu kita lakukan sampai kita juga mati. Jadi mendoakan orang mati sampai mati. Loh, itu kan mendoakan. Tahlil ini kan tidak hanya mendoakan, baca zikir. Zikir itu termasuk doa. Jangan dikira zikir itu bukan doa. Zikir itu doa. Doa. Karenanya di dalam riwayat Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab hadis banyak penjelasan kalau zikir-zikir itu doa. Cuma banyak riwayatnya. Apa pernah membaca zikir untuk orang mati dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW? Siapa bilang gak pernah? Jangan dikira zikir untuk orang mati ini pertama kali dilakukan oleh ulama Riau, bukan. Oleh ulama Padang, bukan. Oleh Buya dari Sumatera Barat, bukan. Oleh Abu dari Aceh, bukan. Oleh Kiai dari Jawa, bukan. Dari mana? Zikir untuk orang mati pertama kali dijalankan, dilakukan oleh Rasulullah SAW, bukan siapa. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Al-Baihaqi dan lain-lain dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma mautihi. Kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kediaman sahabat Sa'ad bin Mu'adz pada hari ia meninggal dunia. Ada sahabat meninggal, Rasulullah disertai para sahabat taziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya, thumma dufina wa suwiya alaihi turab, lalu jenazah itu dimakamkan, lalu makamnya ditutup rata dengan tanah. Rasulullah gak langsung pulang.
Apa yang beliau lakukan? Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Rasulullah masih duduk di atas atau di samping kuburannya. Setelah duduk, apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallahi tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 subhanallah lama. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat juga baca subhanallah dalam waktu yang lama. Thumma qala Allahu Akbar. Lalu Rasulullah baca Allahu Akbar lama. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat juga baca Allahu Akbar. Dalam satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah. Para sahabat baca. Lama-lama falamma nusarafa, setelah Rasulullah berhenti baca zikir, qila lahu. Sebagian sahabat bertanya, "Malaka ya Rasulullah? Malaka ya Rasulullah tusabbih fatukabbir?" Rasulullah, ada apa engkau tadi baca subhanallah lalu baca Allahu Akbar? Enggak seperti biasanya. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, laqad tabayaqa ala hadzal 'abdis salihi qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Orang soleh ini tadi dihimpit oleh kuburannya. Ada orang soleh dihimpit kuburan. Kira-kira yang gak soleh bagaimana? Kira-kira ini orang soleh, kata para ulama. Ini hadis tentang dunia alam kubur yang mengerikan. Karenanya hadis ini oleh para ulama ditulis dalam kitab-kitab tentang zuhud, gak cinta dunia. Mengapa? Ini ngeri sekali hadis ini. Mengapa? Ini yang meninggal orang soleh, yang bersaksi bahwa beliau orang soleh Rasulullah. Kalau yang bersaksi kita ya mungkin karena gak enak. Biasanya di Indonesia ya, entah di sini sama. Orang tuh kalau sudah sholat jenazah mau berangkat kan ada persaksian. Nah Ustaz, para jamaah, ini almarhum orang baik apa enggak? Kan begitu. Biasanya orang tuh lihat-lihat. Kalau orangnya memang agak baik, suaranya nyaring, baik. Tapi kalau orangnya tetangga biasanya kan tahu kan, ini agak nakal, gak jelas suaranya. Ini almarhum ini baik apa enggak? Gak jelas suaranya. Mengapa? Mau bilang baik sih, kayaknya agak baik memang. Tapi bilang gak baik, gak enak sama keluarganya. Akhirnya gak jelas. Jadi sulit dipercaya kalau kita yang bersaksi. Kalau Rasulullah yang bersaksi, siapa yang meragukan? Dan ini yang mensolatkan jenazahnya juga Rasulullah. Kalau Rasulullah yang mensolatkan, pasti diijabah, diterima. Ini luar biasa. Dan ini sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini yang meninggal. Beliau ini meninggal karena pada waktu perang Bani Quraidah kena senjata musuh, luka-luka, pulang dari peperangan. Jadi habis perang dia pulang, kemudian setelah beberapa waktu beliau meninggal. Makanya bukan mati syahid, karena meninggalnya setelah selesai perang. Ini meninggalnya bekas perang. Dan ketika beliau ini meninggal, Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal, Rasulullah SAW bersabda, ihtazzal arsyu li mauti Sa'din. Arsy bergoncang karena meninggalnya Sa'ad. Mengapa arsy bergoncang? Arsy ini merasa senang menyambut datangnya ruhnya Sa'ad. Ruhnya disenangi arsy. Ruhnya sudah disenangi arsy. Orangnya orang soleh yang mensolatkan jenazahnya pula Rasulullah. Ini masih dihimpit oleh alam kubur. Untuk melepasnya dari himpitan alam kubur, Rasulullah bersama para sahabat perlu baca-baca zikir dalam waktu yang lama. Karenanya Rasulullah baca zikir dalam waktu yang lama hatta farrajallahu an, hingga Allah melepaskannya dari himpitan kubur. Nah, berdasarkan hadis ini, kata para ulama, zikir yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat.